adik-adik, waktunya sekolah minggu. Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa, fantastis, yes, oke deh. Wow, kakak semangat loh kalau adik-adik semangat juga dari rumah. Oke, untuk tema kita minggu ini adalah mengikut Yesus keputusanku. Untuk itu, pujian kita yang akan kita nyanyikan pertama adalah Aku Mau Ikut. Oke, yang semangat ya adik-adik, silahkan berdiri. Adik-adik, saatnya kita mau beribadah, tapi sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat penyertaan Tuhan. Kami boleh melewati malam kami dengan penuh sukacita. Dan pagi hari ini Tuhan, hari ini kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga kami, melindungi kami dimanapun kami saat ini berada. Tuhan Yesus, kami serahkan segala ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jagai kami, sertai kami Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita lanjut lagi lagu yang kedua, Mengikut Yesus Keputusanku. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Sendiri
adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Alkitabnya sudah dipegang semua kan? Oke. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Adik-adik ikutin dalam hati ya doa Kakak Yohan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan-Mu walaupun masih secara online. Ya Tuhan, saat ini kami mau memulai mendengar firman Tuhan. Kiranya biarlah firman yang akan kami terima hari ini bisa kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita buka kitab kita. Kita baca Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Kakak ulang. Dari Yohanes 14 ayat 6 sampai ayat ke-15. Kak Yohan akan membacakan untuk kita semua. Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Oke, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya. Semuanya pasti pernah sakit kan? Entah sakit ringan atau sakit berat yang mungkin harus masuk ke rumah sakit dan diopname. Nah, kalau sakit, biasanya kita ngapain kalau sakit? Biasanya disuruh istirahat, minum obat, atau makan makanan yang sehat, atau mengurangi makan makanan yang bisa memicu penyakit tersebut. Misalnya, kalau lagi sakit batuk biasanya nggak boleh makan apa? Makan es krim, atau minum yang dingin-dingin, atau makan yang digoreng, biasanya seperti itu. Atau pernah belajar berenang atau belajar sepeda? Pasti tidak pernah. Kalau kita belajar berenang atau belajar sepeda, pasti dituntun sama orang tua atau kakak atau orang dewasa kan? Biasanya kalau orang belajar berenang atau belajar naik sepeda itu biasanya nggak bisa dilepas sendiri, harus dituntun atau diajarin. Nah, sekarang kakak mau tanya,
Kalau kita sembuh dari penyakit, itu karena apa? Ada magic kah? Atau kita percaya kalau kesembuhan itu datangnya dari Tuhan? Pasti kita percaya bahwa kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Makanya Tuhan memberikan kita kesembuhan dan pulih, dibantu dengan tangan dokter dan obat-obatan yang kita minum. Makanya biasanya kan adik-adik agak susah ya minum obat. Kakak juga dulu susah banget kalau sakit minum obat. Kalau dikasih minum obat, nggak mau pak, pahit. Nah, obat pahit, tapi itu untuk menyembuhkan penyakit. Atau kalau mamanya masak sayur di rumah, sayur kan bagus ya untuk kesehatan. Tapi adik-adik tidak suka sayur. Nggak mau makan sayur, nggak ada rasanya. Tapi sayur itu harus dimakan supaya apa? Supaya kita tetap sehat, supaya pertumbuhan kita bagus. Terus soal belajar. Tadi belajar berenang atau belajar naik sepeda, biasanya ada yang ngajarin, papa atau mama atau kakak atau orang dewasa. Terus atau adik-adik yang sudah kelas besar mungkin belajar yang agak susah seperti belajar perkalian, pembagian, dan yang agak-agak rumit. Nah, kalau kan wajar ya kalau misalnya belajar 2 kali itu belum tentu bisa. Memang ada peribahasa Allah bisa karena biasa, dan kita harus membiasakan itu supaya bisa, supaya pintar. Kalau misalnya baru sekali atau 2 kali langsung nyerah, ya kapan bisanya? Tetapi usaha juga harus diiringi dengan doa dan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah sumber dari segala sumber kesehatan dan sumber kepintaran, dan masih banyak lagi. Jadi sembari kita belajar, kita juga berdoa supaya kita dimampukan. Nah, jadi adik-adik, intinya di sini kita harus memiliki iman percaya. Apapun yang kita minta, apapun yang kita butuhkan, kita harus percaya bahwa Tuhan bisa memberikan kita yang terbaik. Karena apa? Tadi dikatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Berarti kita harus percaya kalau Tuhan sungguh mendengar apa yang kita butuhkan. Mungkin Tuhan tidak, kalau kita minta A atau minta B, mungkin gak langsung dikasih. Tapi percayalah, Tuhan tahu yang terbaik. Terus ada satu kasus lagi. Pernah gak kalau adik-adik yang kalau pergi pulang sekolah, biasanya pulang sekolah sendiri, gak dijemput, atau pergi les atau dari mana, pasti ada pesan mama atau papa atau orang dewasa di rumah begini: hati-hati, jangan mau terima sesuatu dari orang yang tidak dikenal. Kenapa? Karena kita nggak tahu di dalam misalnya kalau kita ditawarin makanan sama orang yang kita nggak kenal, kita nggak tahu di dalam makanan itu ada apa. Makanya orang tua bilang sama kita, jangan terima apapun dari orang yang tidak kita kenal. Karena kita tidak tahu dikasih racun atau apa. Kalau kita makan, entah apa yang terjadi selanjutnya.
Nah, seperti itu juga kalau kita kenal Tuhan, kita kan bisa meminta apa yang kita mau, tapi dengan usaha dan lewat orang tua. Kita kan kalau kita minta sama papa, minta sama mama kan lebih enak daripada menerima pemberian dari orang yang tidak kita kenal. Karena Tuhan, apalagi orang tua, tidak mungkin mencelakai kita. Nah, mungkin itu saja firman dari Kak Yohan. Semoga iman percaya kita semakin dikuatkan. Dan kakak tutup firman dalam doa. Adik-adik di rumah ikutin dalam hati. Ya Bapa, Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan adik-adik kami sekolah minggu HKBP Balai Pondok Baru dan semua jemaat-Mu menjadi orang yang memiliki iman yang percaya. Entah apapun resikonya, entah bagaimanapun sulitnya keadaan, biarlah kami tetap memiliki iman percaya kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau tahu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
masih semangatkan ibadahnya, kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Bangkit berdiri. Adik-adik masih semangat? Kita bernyanyi lagi Jalan Serta Yesus. Ayo bangkit berdiri. Adik-adik, kreativitas minggu ini adalah ayat hafalan. Ayat hafalannya didasarkan dari tema kita, diambil dari Ulangan 8 ayat 19. Adik-adik sudah pada buka semua Alkitabnya? Sudah ya? Ayo kita bersama-sama membacanya di rumah kita masing-masing. Ulangan 8 ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadahnya kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Kita ulangi sekali lagi ya. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Adik-adik, ayat hafalannya dihafal, divideokan, lalu dikirim ke grup orang tua anak sekolah minggu. Selamat menghafal.
Adik-adik, ayo kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Ditarik-tarik. Kembali berdiri. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Akan tetapi sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita akan menutupnya dengan doa Bapa kami. Semua sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan ikutin kata ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ada pesan kakak sekolah minggu. Tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan. Bila keluar rumah, selalu memakai masker dan basuh tangan dimanapun berada dan menjaga kesehatan. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah!